Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nisa Friani. Di sini saya akan membuat video mengenai konsultasi gizi kepada pasien diabetes mellitus, di mana saya akan berkunjung ke dalam ruangan dan memberikan edukasi seputar diabetes mellitus kepada pasien dan juga keluarga. Berikut videonya. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Salsabila Nisa Friani. Saya mahasiswa gizi yang sedang magang di RSUD Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan melakukan edukasi gizi dan juga asesmen. Tapi sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi identitas ibu. Boleh ibu sebutkan nama dan tanggal lahir? Oke, baik. Saya sesuaikan dengan gelang ya, Bu. Oke, Ibu Raisya, tanggal lahir 29 Oktober 1993 ya, Bu. Bagaimana Ibu kondisinya sekarang? Apakah makanan yang tadi kami sajikan sudah dihabiskan dengan baik? Oke, cuma setengah ya, Bu. Kenapa Ibu cuma dihabiskan setengah? Apakah ada kondisi mual atau muntah? Oke, mual iya, tapi tidak muntah ya, Bu. Ibu sendiri apakah ada alergi makanan atau ada pantangan makanan? Oke, alergi seafood ya, Bu, dan juga tidak suka nasi. Bagaimana kalau misalkan nanti nasinya kami ganti dengan kentang ataupun roti? Oke, Bu, nanti akan kami sampaikan ke pihak ahli gizi ya, Bu. Dan juga nanti untuk seafood akan kami ganti dengan menu yang lain. Untuk Ibu Raisa sendiri, apakah ada penurunan berat badan atau mungkin merasakan bajunya terasa longgar atau semacamnya? Oke, ada ya. Jadi dalam kurun waktu 3 bulan Ibu Raisa mengalami penurunan berat badan sebanyak 3 kg. Dan untuk saat ini Ibu Raisa sedang mengalami kenaikan gula darah yaitu 300 mg per desiliter. Dan nilai normalnya itu seharusnya di bawah 200 mg per desiliter. Untuk Ibu Raisa sendiri, apakah sebelumnya pernah mengalami kenaikan kadar gula darah? Oke, tidak ada ya, Bu. Apakah Ibu Raisa ada riwayat penyakit diabetes? Oke, ada ya. Untuk Ibu Raisa sendiri, bagaimana Ibu pola makan selama di rumah? Apakah Ibu suka mengkonsumsi makanan manis atau minuman manis? Oke, jadi Ibu kurang suka air putih dan sering mengkonsumsi minuman manis ya, Bu. Jadi karena Ibu Raisa saat ini sedang mengalami kenaikan gula darah atau yang biasa disebut diabetes mellitus. Jadi Ibu Raisa sudah mulai menerapkan pola kebiasaan makan yang baik ya, Bu. Mulai dari tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jadwal. Baik Ibu, di sini saya izin memberikan leaflet ya, Bu, tentang diabetes mellitus. Leaflet ini bisa Ibu bawa pulang. Jadi leaflet ini berisikan tentang bahan makanan apa saja yang dianjurkan dan juga tidak dianjurkan, Bu. Untuk diabetes sendiri itu ada pembatasan dari jumlah sumber karbohidrat, Bu. Untuk nasi sendiri hanya mengkonsumsi 100 gram atau 7 sendok makan. Tetapi karena Ibu Raisa tadi tidak suka makan nasi ya, jadi bisa diganti dengan kentang ataupun roti. Untuk kentang sendiri Ibu bisa konsumsi 2 buah dan untuk roti bisa dikonsumsi sebanyak 3 lembar. Jadi saling menggantikan ya, Bu, dan makanannya itu sesuai dengan leaflet yang sudah ada di dalam sini. Untuk protein hewani sendiri di sini sudah ada ya, Bu. Jadi di sini ada makanan yang dianjurkan dan juga tidak dianjurkan. Untuk protein hewani sendiri yang dianjurkan itu ada ikan, ayam tanpa kulit, daging tanpa lemak, telur, susu tanpa lemak, dan hasil olahannya yaitu keju. Nah, ini yang dibatasi atau dihindari ya, Bu, yaitu ada daging dan ikan yang diawetkan seperti ikan asin, dendeng, sarden, dan juga kornet. Dan di sini juga ada contoh menunya, Bu. Ada contoh menu diet diabetes. Nah, di sini ada 1700 kilokalori. Nah, di sini ya, Bu, ada telur dadar kukus. Jadi, Ibu itu sudah harus mengurangi teknik pengolahan yang digoreng. Jadi mungkin bisa diubah menjadi direbus ataupun dikukus maupun dipanggang. Yang penting ada 1 porsi untuk proteinnya ya, Bu. Dan untuk sayurannya sendiri kalau bisa konsumsinya dibanyakin ya, Bu. Dan pengolahannya itu tidak disarankan untuk memperbanyak santan ataupun minyak berlebih. Jadi mungkin nanti teknik pengolahannya bisa diganti, Bu. Kalau misalkan tidak direbus, mungkin ditumis itu lebih baik. Dan di sini ada sayuran yang dianjurkan. Untuk sayurannya sendiri, Ibu masih bisa mengkonsumsi bayam,
sawi hijau, brokoli, wortel, labu kuning, pare, dan juga kembang kol. Untuk Ibu Resa sendiri masih bisa mengkonsumsi buah-buahan sebanyak 4 porsi atau 4 kali dalam satu hari. Nah, untuk susu, Ibu Raisa masih bisa minum, tetapi yang memang disarankan untuk menderita diabetes. Untuk minyak, Ibu Raisa sudah harus mulai dibatasi nih. Yang biasanya Ibu Raisa suka mengkonsumsi gorengan berlemak tinggi, Ibu Raisa sudah harus mulai mengganti teknik pengolahannya menjadi ditumis, dikukus, direbus, ataupun bisa dipanggang. Dan Ibu Raisa sendiri memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman teh kemasan ya. Nah, itu sebaiknya sudah mulai dihindari ya Bu, karena dikhawatirkan gula darah Ibu naik karena sering mengkonsumsi teh kemasan. Tapi jika memang Ibu ingin mengkonsumsi teh, gulanya bisa menggunakan produk yang dikhususkan untuk penderita diabetes supaya menjaga gula darah Ibu tetap stabil. Oke Ibu Raisa, apakah Ibu Raisa membawa makanan dari luar rumah sakit? Oke baik, bawa ya Bu. Saya jelaskan sebentar ya Bu. Jadi memang kalau bisa Ibu mengkonsumsi makanan yang sudah disediakan oleh rumah sakit ya Bu. Karena kalau misalkan Ibu mengkonsumsi makanan dari luar rumah sakit, ditakutkan makanan tersebut yang tidak dianjurkan untuk penyakit Ibu. Karena ditakutkan juga gula darah Ibu itu meningkat. Dari rumah sakit, kami menyediakan 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Untuk selingannya itu ada selingan pagi dan juga selingan sore. Dan untuk makanan yang disajikan, diusahakan langsung dimakan ya Bu, karena ditakutkan terjadi kontaminasi makanan. Dan juga untuk mempercepat proses kesembuhan Ibu Raisa. Baik Ibu Raisa dan juga keluarga, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah informasi yang saya berikan sudah jelas? Oke, baik. Dengan senang hati, Ibu. Sama-sama. Semoga Ibu Raisa diberikan kesembuhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian video tentang edukasi gizi kepada pasien diabetes mellitus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.